Hei, aku percaya renungan firman Tuhan ini lewat gak secara kebetulan, dan banyak orang Kristen yang belum tahu akan kisah ini dalam Alkitab. Pada Yosua 5 diceritakan bagaimana Yosua ketemu dengan malaikat Tuhan yang lagi bawa pedang. Lalu Yosua bertanya padanya, apakah engkau kawan ataukah engkau lawan? Tapi malaikat ini menjawab, bukan, melainkan aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Bahasa Inggrisnya malaikat ini mengatakan neither. Artinya, aku bukan kawanmu dan aku juga bukan lawanmu, melainkan aku adalah pasukannya Tuhan. Nah, ini adalah pesan yang baik buat setiap dari kita. Ketahuilah bahwa malaikat Tuhan itu bukan di pihak kita sebenarnya, melainkan di pihak Tuhan. Jadi, kalau misalnya kita pengen mendapatkan bantuan dari surga, maka yang harusnya kita lakukan adalah masuk ke dalam pihaknya Tuhan. Bukan maksa Tuhan jadi pihak kita dan melakukan apa yang kita mau. No, melainkan kitanya yang masuk ke dalam pihak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Baru malaikat Tuhan akan menolong kita. Jadi kita harus punya pandangan yang benar dalam hidup ini. Karena banyak orang hari ini ketika doanya itu maksa kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendakku yang jadi. Pokoknya kamu harus ikutin aku. Nah, ini kan salah. Ingat, bukan Tuhan yang hamba kita, melainkan kita yang hamba Tuhan. Kita harus memberikan respon yang sama seperti Yosua. Ketika dia mendengar jawaban dari malaikat ini, dikatakan oleh Alkitab, Yosua langsung sujud dan menyembah. Dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini adalah sesuatu yang bagus karena dia menunjukkan kerendahan hati. Begitu pula kalau misalnya kita pengen masuk ke dalam timnya Tuhan, kita harus rendah hati. Kita harus menyembah Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang layak buat disembah. Aku akan mengikuti apa yang kau mau. Apa yang kau mau, Tuhan? Aku mau tahu. Nah, itu adalah kerendahan hati. Cara kita masuk ke dalam timnya Tuhan. Nah, permasalahannya banyak orang berpikir kalau misalnya kita rendah hati, Tuhan bakal masuk tim kita. Nah, salah. Justru kerendahan hati membuat kita bisa masuk timnya Tuhan. Makanya pada Yakobus 4 ayat 6, Tuhan kan mengatakan bahwa aku menentang orang yang congkak, tapi memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang rendah hati. Dan setelah malaikat itu memberikan arahan kepada Yosua, lepaskan sendalmu sebab ini adalah tempat yang kudus, Yosua melakukan yang demikian, dia taat. Begitu pula setelah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, setelah kita mau dengar apa kata Tuhan, kalau misalnya Tuhan udah berfirman, mari kita taati, mari kita lakukan. Nah, ketika kita mau taat, kita akan melihat kemenangan, keajaiban, mukjizat baru akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan benar, akhirnya Yosua maju. Dia mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari mengikuti arahan dari Tuhan, dan tembok itu beneran runtuh. Begitu pula ketika kita mau mulai taat sama apa yang Tuhan perintahkan, di situ keajaiban mulai terjadi sesuai dengan rencana Tuhan yang dahsyat.